Halo guys, salam sehat dimanapun kalian berada. Di video kali ini kita akan membahas mengenai 32 pemain dipanggil Patrick Kluivert ke TC Timnas Indonesia di Bali. Teco, pasti bisa atasi China dan Jepang. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah mengumumkan 32 pemain untuk menjalani pemusatan latihan TC di Bali, Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025 pukul 7 waktu Indonesia Barat. TC Tim Garuda dijadwalkan mulai berlangsung pada pekan depan. Timnas Indonesia mempersiapkan diri menghadapi China dan Jepang, pada dua laga terakhir putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dari 32 nama pemain yang dipanggil, tidak ada Ragnar Oratmangun. Selain itu, Elkan Bagot yang sedang berada di Bali juga tidak dipanggil pelatih asal Belanda tersebut. Namun, ada beberapa nama baru yang dipanggil seperti penjaga gawang PSM Makassar, Reza Arya Pratama, dan kembalinya mantan pemain Bali United yang sekarang membela Borneo FC, Stefano Lillipali. Bali United Training Center dipilih untuk menjadi lokasi pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini. Jauh dari hiruk-pikuk dan akses eksklusif menuju ke lokasi latihan milik Bali United, menjadi satu di antara alasannya. Pelatih Bali United, Stefano Cugura, menilai Timnas Indonesia yang memilih TC di Bali jelang menghadapi dua laga krusial adalah keputusan yang sangat tepat. Sekarang Bali United sudah memiliki 8 lapangan latihan. Ada berbagai fasilitas pendukung seperti tempat gym. Bali United memiliki tempat latihan yang berkualitas. Saya rasa positif Timnas Indonesia TC di Bali sekarang, bebernya pada Minggu tanggal 18 Mei tahun 2025. Menurut Teco, dengan berlatih di Bali United Training Center, Dean James DKK bisa lebih fokus karena tidak diganggu dunia luar. Mereka bisa latihan dengan benar dan fokus selama di Bali. Saya pikir, situasi ini perlu dilakukan karena ada pertandingan penting untuk menentukan nasib Timnas Indonesia ke Piala Dunia nanti, jelasnya. Teco yang saat ini dikaitkan dengan PSIM Yogyakarta di BRI Liga 1 musim depan juga sangat yakin, Timnas Indonesia bisa mengatasi perlawan China dan Jepang. Setidaknya ada harapan untuk lolos ke Piala Dunia melalui ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya yakin pasti bisa lawan China dan Jepang. Masih ada peluang lolos ke round 4. Semua pihak termasuk supporter harus percaya dengan pelatih baru. Semuanya harus percaya dengan tim yang ada sekarang. Menurut saya, pemain timnas punya kualitas yang bagus, tutupnya. Cagliari 3-0 Venezia, turun lagi ke zona degradasi. Pekan terakhir lawan Juventus, JIZ absen akibat sanksi. Venezia kembali menelan kekalahan menyakitkan setelah dibantai Cagliari dengan skor 0-3 dalam laga pekan ke-37 Liga Italia Serie A 2024/2025 yang berlangsung di Stadion Sardegna Arena, Senin, tanggal 19 Mei tahun 2025, dini hari WIB. Kekalahan ini membuat posisi Venezia semakin terancam turun kasta ke Serie B musim depan. Pada pertandingan ini, Cagliari langsung tampil agresif dan membuka keunggulan pada menit ke-11 melalui sundulan Yerry Mina memanfaatkan tendangan bebas. Di menit ke-41, Roberto Piccoli menggandakan keunggulan lewat sundulan hasil sepak pojok, meski sempat dipertanyakan oleh VAR, gol akhirnya disahkan. Alessandro Deiola menutup pesta gol tuan rumah pada menit ke-71 dengan sepakan melengkung yang tak mampu diantisipasi kiper Venezia, Ionut Radu. Bek dan kapten Venezia, JIZ, yang juga pemain naturalisasi Timnas Indonesia, tampil sejak menit awal dan berusaha keras menjaga lini belakang, namun timnya tak mampu membendung serangan Cagliari. Hasil ini membuat Venezia terperosok ke posisi ke-19 klasemen dengan 29 poin, turun ke zona degradasi. Mereka terpaut 2 poin dari zona aman yang ditempati Lecce dan Empoli, dengan 1 laga tersisa. Pada pekan terakhir, Venezia akan menjamu Juventus,
yang juga membutuhkan kemenangan untuk mengamankan tiket Liga Champions. Namun, tanpa kehadiran Jay Izzes yang harus absen akibat akumulasi kartu kuning, peluang Venezia untuk bertahan semakin berat. Situasi ini menempatkan Venezia dalam tekanan besar, di mana kemenangan di laga terakhir harus diiringi dengan hasil buruk dari pesaing langsung agar bisa selamat dari degradasi. Persiapan Piala Dunia U17 2025, winger andalan timnas U17 Indonesia akhirnya debut buat Persija. Zahabi Goli memenangi debut kompetitif bersama Persija Jakarta di Liga 1 2024/25, bekal menuju Piala Dunia U17 2025. Kabar baik datang untuk timnas U17 Indonesia besutan Nova Arianto. Salah satu pemain Garuda Muda, Zahabi Goli, menorehkan prestasi terbaru di Persija Jakarta. Goli merupakan winger andalan timnas U17 Indonesia selama 1 tahun terakhir. Ia menjadi pemain terbaik ASEAN Cup U16 2024 saat Indonesia finish sebagai peringkat 3. Di Piala Asia U17 2025 bulan lalu, Goli juga berkontribusi dalam berkibarnya merah putih. Indonesia lolos ke babak 16 besar, setelah mengalahkan Korea Selatan dengan skor 1-0 di fase grup. Goli mencetak 2 gol pada ajang tersebut, salah satunya gol spektakuler ke gawang Yaman. Timnas U17 angkatan ini akan tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. 5 bulan sebelum tampil di ajang prestisius itu, Goli memperoleh debut dari Persija. Caretaker Ricky Nelson memasukkan Goli pada menit akhir laga Persija kontra PSS Sleman, Sabtu, tanggal 17 Mei tahun 2025. Itu adalah momen debut Goli bersama Persija di ajang kompetitif Liga 1. Sebelumnya, ia hanya tampil di ajang pramusim Piala Presiden 2024 di tangan Carlos Pena. Sayangnya debut Goli tercoreng dengan kekalahan 2-1 dari PSS gara-gara gol menit akhir Marcelo Chirino dalam laga yang ditunda karena VAR. Bagaimanapun, itu adalah momen penting bagi pemain 16 tahun itu untuk bersiap menuju Piala Dunia U17 2025. Alhamdulillah atas momen baik ini, ujar Goli di laman resmi klub. Untuk pelatih dan ofisial saya ucapkan terima kasih karena telah memberikan kesempatan bermain dan mempercayai Goli untuk debut. Semoga Goli bisa mendapatkan menit main yang lebih banyak lagi. Goli akan terus belajar agar makin berkembang, ucapnya. Adapun pilar timnas U17 lainnya, Evandra Florasta, belum kelihatan usai Piala Asia U17 2025. Hal itu lantaran ia bermain untuk Bayangkara FC yang sudah menutup musim di Liga 2.